Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam FWF Osaka Fellowship, Philmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hambanya Bapak Pendeta Roni Worang yang akan membekali kita dengan renungan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Kitab Yohanes. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersama-sama kembali bersekutu. Kadang nggak usah lah, Cuk. Dan kami percaya bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan, yang akan menuntun kami untuk mendengar suara Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Roni Worang yang akan berbicara di sekitar firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata melalui lidah dan mulutnya, dan Engkau memberikan hikmat. Biarlah hanya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Bagi kami semua Tuhan, Engkau membuka hati kami untuk menjadi tanah yang subur, yang siap untuk dibekali, yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah kami boleh mendengar firman Tuhan dan kehidupan kami boleh diubahkan dan kami boleh bertumbuh di dalam iman dan menghasilkan buah-buah. Tuhan, kami juga teringat berdoa bagi anak-anak Tuhan yang saat ini mungkin dalam pergumulan, sakit penyakit. Kami percaya bahwa Tuhan akan bersama-sama dengan mereka, mendampingi dan juga memberikan penghiburan, kekuatan, dan juga kesembuhan bagi yang sakit. Terpuji nama-Mu Tuhan, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami serahkan malam hari ini ke dalam tangan Tuhan, Engkau yang beracara, sehingga setiap pembicaraan kami terfokus hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Roni Worang yang sudah hadir bersama-sama dengan kita malam hari ini. Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Shalom. Saya sangat minta maaf karena rasa-rasanya sempat yang sudah harusnya saya tampil, tapi karena saya belum pulang rumah jadi tidak jadi saya melayani. Jadi dan ada juga beberapa yang tertunda, ada beberapa bulan yang tertunda sehingga baru malam hari ini itu pun nyaris saya minta tunda lagi. Tapi ya ini dia ya, kalau sudah waktu Tuhan, orang Nado bilang tidak ada yang bisa blok. Ya, itu cuma istilah orang Kristen di Manado. Tidak ada yang bisa blok. Amin. Baik. Apakah saya sudah bisa share screen? Bisa Pak, bisa Pastor, bisa. Oke, saya coba ya. Oke, bisa. Oke, saya akan masuk. Saya akan share screen untuk pembahasan kita pada malam hari ini. Oke, ini sementara proses masuk untuk share screen. Mudah-mudahan nanti slide PowerPoint-nya bisa nampak sehingga kita sama-sama bisa menyimak. Ini bukan sok gagah-gagahan, tetapi kata ahli pendidikan, kalau bisa dilihat, maka otomatis daya serap orang itu akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hanya mendengarkan suara doang. Itu ya, oke. Rasanya sudah nampak kan slide-nya? Sudah Pastor. Ya, saya lagi perbesar supaya kita bisa Sudah, Pastor. Iya. Oke. Saya diberikan tema sebagaimana adanya. Ya, jadi yang di bawah itu adalah nama saya beserta dengan gelar kependetaan dan gelar kesarjanaan saya. Ya.
Oke, jadi meskipun saya doktor teologi, tapi di gereja kami yang tidak langsung mengembalakan, maksudnya yang tidak langsung sebagai gembala senior, itu tidak bisa jadi PDT. Jadi saya sudah kurang lebih join dengan gereja IFCF itu sudah kurang lebih 20 tahun lebih, ya lebih sedikit dari 20 tahun, tetapi karena saya panggilannya itu rasa-rasanya bukan gembala. Karena sejujurnya ketika saya masuk sekolah Alkitab pun sebenarnya waktu itu panggilan saya bukan, calling saya itu bukan menjadi seorang gembala, tapi menjadi seorang konselor. Nah, justru ketika lagi kuliah di sekolah Alkitab di STT, saya rupa-rupanya sempat punya ini, Pak Hendrik, saya sempat berpikir untuk menjadi seorang teolog murni. Jadi saya mulai mendalami baik itu ajarannya Karl Barth, ya saya sampai sempat hafal juga 95 dalilnya Martin Luther gitu ya, karena saya sempat berpikir saya menjadi seorang teolog murni. Jadi sama sekali tidak punya impian menjadi gembala gitu. Tetapi kemudian belakangan Tuhan memimpin saya untuk ke arah marketplace, dan sepertinya memang disinilah yang Tuhan tempatkan saya. Oke. Nah, jadi kita sama-sama akan belajar sebagaimana adanya. Mari buka bersama-sama firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara boleh buka Alkitab Anda. Silakan, baik Alkitab buku maupun elektronik, tapi saya juga sudah mempersiapkan di screen sehingga saya tidak menunggu waktu untuk Anda membuka sampai dapat semua baru kita baca. Nah, di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 35 sampai 40 itu yang menjadi pembahasan kita. Di dalam Injil Yohanes 6 ayat 35 di sana dikatakan, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya." Dan ini ayat yang ke-37 yang diangkat sebagai ayat mas kita malam hari ini. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Saya garis bawahi yang di bawah ya, ayat 37 bagian akhir. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ya, ia tidak akan kubuang. Kita lanjut ayat 38 karena pembacaan kita sampai ayat yang ke-40. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Ayat 40 sebagai ayat yang terakhir. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, untuk mengerti ayat 37 sebagai ayat mas kita, mari kita lihat akan latar belakang teks ayat pembacaan kita. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, kita lihat Yesus melakukan 2 mujizat. Kalau Anda perhatikan dalam ayat 1, dalam part 1, pada bagian pertama, Anda akan melihat bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, ini latar belakangnya, sehingga kalau kita baca mulai ayat yang ke-35, di sana dikatakan, akulah roti hidup, maka Anda harus mengerti, karena memang ayat ini, teks ayat ini dilatar belakangi dengan Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, pada audiens yang sama, Yesus menyampaikan ayat 35 sampai ayat yang ke-40. Nah, tetapi sebelum
ayat 35 sampai ayat yang ke-40 itu ditulis, maka Yohanes melihat ada satu peristiwa lagi yang lain, ada satu mujizat Tuhan Yesus yang lain yang Yesus lakukan, yaitu ketika dia berjalan di atas air. Ya, ketika Yesus berjalan di atas air. Nah, dua konteks ini kemudian coba Anda perhatikan di dalam pembacaan kita ayat yang ke-35. Di dalam ayat sebelumnya, bukan ayat yang ke-35, tetapi ayat yang ke-25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Ya, Anda perhatikan, ketika Yesus selesai memberi makan 5.000 orang, dan ketika yang kedua dia berjalan di atas air, ternyata ini dua peristiwa ini cukup memukau banyak orang. Nah, sehingga orang-orang ini berupaya untuk menelusuri jejak Yesus ada di mana. Akibatnya kita perhatikan ayat 25. Orang banyak mencari Yesus. Orang banyak mencari Yesus. Dan ketika Yesus bertemu dengan mereka, maka ayat 35 dikatakan oleh Yesus. Yesus langsung membuka percakapan dengan mengatakan ayat yang ke-35, ya. Kata Yesus kepada mereka ketika mereka bertanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu," ya. Karena di dalam ayat sebelumnya, ayat yang ke-32, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga." Ya, Anda perhatikan ini Yesus flashback, Yesus menceritakan pengalaman Musa, ya, tapi dengan makna yang baru. Ayat yang ke-33, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Ya, nah, orang-orang banyak itu kemudian penasaran dan memberikan pertanyaan kepada Yesus, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Gitu, ya, karena mereka sudah melihat bahwa Yesus mampu untuk memberikan roti itu. Ketika Yesus mampu dengan mujizatnya memberikan makan 5.000 orang. Mereka tahu, oh, sebagaimana dia bisa memberi makan 5.000 orang, maka mereka berpikir, kalau begitu berikan roti itu supaya kami tidak lapar-lapar lagi. Kami tidak perlu bersusah-susah payah untuk mencari roti. Ya, Anda perhatikan, ini konteksnya. Makanya Yesus berkata, "Akulah roti hidup itu." Ya, akulah roti hidup itu. Nah, malam hari ini kita tidak fokus pada pernyataan Yesus, "Akulah roti hidup itu," karena ayat mas yang diberikan kepada saya ada pada ayat yang ke-37. Tapi untuk lebih memahaminya, mari kita baca ayat yang ke-36. "Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya." Anda perhatikan, ya mungkin kita akan berkata, bodoh benar orang Yahudi ini ya. Tapi perhatikan, belum tentu kalau kita hidup pada zaman Yesus sekalipun, belum tentu kita akan bersikap yang berbeda dengan reaksi daripada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Belum tentu. Karena sekali lagi, itu manusiawi yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka ada bersama-sama dengan Yesus. Kerinduan mereka untuk menerima roti yang memang bisa hadir setiap saat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu diberikan oleh Bapa di surga, ya. Anda perhatikan itu, mereka minta roti, ya. Nah, mari kita perhatikan ayat mas pembacaan kita ayat 37. "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Nah, di sini ada hal yang menarik. Di agama-agama lain, di banyak agama, kita boleh lihat orang untuk datang kepada Tuhan harus datang dengan penuh kelayakan. Harus datang dengan bersih. Ya, tetapi Yesus tidak meminta seperti itu. Apapun kondisimu saat ini, engkau bisa datang. Engkau bisa bersama-sama dengan aku. Di sini sebenarnya letaknya. Sehingga
ketika ini diberikan tema kepada saya, maka oh ya, ini justru kata kuncinya untuk mendapatkan anugerah Allah. Anugerah Allah itu tidak membutuhkan Anda itu bersih, Anda itu kudus, Anda itu perfect. Tidak perlu. Sebagaimana adanya Anda saat ini, walaupun engkau bergelimang dosa, walaupun engkau berlumur dosa, Yesus terima. Ya, Yesus tidak akan buang Anda karena keberdosaan Anda, karena ketidakmampuan Anda untuk hidup benar di hadapannya. Yesus tidak pernah akan tolak Anda. Nah, di sini sebenarnya yang membedakan, dan disinilah sebenarnya yang membuat agama Kristen itu spesifik. Ya, jadi Tuhan kita tidak pernah memandang, ya, tidak pernah memandang orang itu benar, orang itu apapun, tidak. Ya, sebagaimana adanya kita bisa datang kepada Tuhan setiap saat. Tapi persoalannya, mari kita perhatikan, kita sebagai orang percaya. Sampai hari ini saya masih saja menemukan orang-orang percaya loh, ya, bahkan tidak terkecuali pengurus dan majelis gereja di banyak gereja. Ketika disuruh berdoa, apa yang mereka jawab? Oh, jangan saya pastor, jangan saya Pak Pendeta. Emang kenapa? Rasa-rasanya saya tidak layak. Apa yang membuat kamu tidak layak coba? Yesus aja bisa terima kamu walaupun kamu berdosa. Masa kamu merasa tidak layak untuk berdoa? Ya, masa kita merasa tidak layak untuk kita hanya untuk masalah berdoa saja? Tidak, Yesus menerima apapun keberadaan kita. Inilah kabar baik yang Yesus sampaikan kepada kita, yang tidak sama dikabarkan, diwartakan oleh penganjur-penganjur agama lain. Tidak sama. Ya, tidak sama. Oke, dalam konteks ini maka mari kita akan coba melihat bahwa Yesus sebagai roti hidup itu melihat orang-orang banyak itu dan hatinya tergerak sehingga dia katakan seperti ayat yang ke-37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Di sini hal yang luar biasa, termasuk Anda dan saya yang merasa saya ini yang paling berdosa, saya ini yang seharusnya dihukum mati, saya nggak layak bertemu dengan Tuhan. Ya, Anda ini yang justru dicari oleh Tuhan. Untuk Anda lah Yesus ya merendahkan diri, tidak mempertahankan kealahannya sebagai milik yang harus dia pertahankan. Dia datang ke dalam dunia untuk Anda yang merasa diri paling berdosa, untuk Anda yang merasa diri tidak layak. Makanya Yesus berkata, barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang, tidak akan kutolak. Ini satu hal yang luar biasa yang sekali lagi tidak akan Anda temukan di agama-agama lain dimanapun di seluruh muka bumi ini. Baik agama-agama modern, baik agama-agama samawi, ataukah agama-agama primitif, ada agama-agama apa tuh yang penyembah berhala namanya, saya lupa kok. Ya, aduh. Pagan. Ya, PHP. Apa Bu? Pagan. Ya, apa bahasa Indonesia pagan ya, agama-agama pagan. Ya, betul. Agama-agama pagan. Gitu. Tidak akan ada temukan ajaran seperti ini. Apalagi di agama-agama pagan, kalau Anda tidak mempersembahkan korban yang sesuai, ya, nggak mungkin Anda bisa diterima oleh dewanya. Ya, itu sebabnya di banyak agama-agama pagan, ya, kadang-kadang orang harus mempersembahkan anak, ya, dibunuh, memang dijadikan tumbal, tapi Yesus tidak seperti itu. Yesus tidak seperti itu. Nah, mengapa itu terjadi? Ya,
Pertama, Yesus tidak butuh orang suci. Kenapa Yesus tidak butuh orang suci? Karena Dia yang menyucikan kita kok. Ya. Jadi jangan pernah takut. Kamu tidak perlu suci-suci amat datang kepada Yesus. Kenapa? Karena justru ketika engkau ada di dekatnya, engkau akan disucikan. Ini dia. Ya, tidak perlu Anda terlalu menjadi orang yang sangat-sangat kudus. Tidak perlu. Karena Yesus akan menguduskan kamu. Yesus tidak butuh orang benar. Kenapa? Karena Dia yang membenarkan Anda. Ya, Dia yang membenarkan Anda. Perhatikan di sini perbedaan dengan agama lain. Agama lain Anda harus melakukan perbuatan-perbuatan benar. Anda harus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Anda harus banyak menolong orang. Anda harus banyak beramal. Untuk apa? Untuk Anda bisa dibenarkan. Tapi apakah itu bisa setara dengan pelanggaran yang engkau buat? Tidak mungkin. Perbuatan baik Anda itu tidak mungkin akan membenarkan Anda hanya karena perbuatan benar Anda. Tidak. Ya. Karena apa? Nilainya nggak seimbang. Nilainya tidak seimbang. Dosa yang Anda lakukan itu bukan cuma banyak, tetapi juga berat. Sehingga ketika ada dalam timbangan, tetap tidak seimbang perbuatan baik Anda dengan perbuatan dosa yang Anda buat. Gitu ya. Ambil contoh, kita di Indonesia baru-baru belum lama ini hampir semua media memberitakan kasus dari seorang jenderal polisi, si Verdi Sambo itu. Ya. Nah, Anda perhatikan keluarga si korban, keluarga si Brigadir Yosua, memang ya mereka pakai istilah ya kami sudah mengampuni Sambo, tetapi kami minta hukuman yang seberat-beratnya. Anda perhatikan, ini pandangan manusia. Jadi rasa-rasanya ya harus ada hubungannya harus ada hukuman yang setimpal dengan perbuatan Sambo, itu baru impas. Disitulah baru mereka temukan keadilan. Nah, Anda perhatikan, agama Kristen itu tidak seperti itu. Ya, agama Kristen tidak seperti itu. Yesus datang untuk membenarkan Anda. Jadi, tidak perlu ada perbuatan-perbuatan baik dulu baru kemudian Anda dibenarkan, tidak perlu. Setelah Yesus benarkan Anda, baru Anda hidup dalam kebenaran. Baru Anda hidup dalam kekudusan. Itu sebenarnya yang diajarkan. Nah, jangan salah ya, jangan salah. Karena di luaran sana ada juga ajaran-ajaran yang mengatakan karena kasih karunia Allah yang begitu besar, maka apapun yang kita lakukan tetap Tuhan akan ampuni. Tunggu dulu. Ketika Yesus mengampuni Anda, ketika Yesus menyucikan Anda, ketika Yesus membenarkan Anda, maka buah-buah pertobatan itu, buah-buah dari pekerjaan Yesus yang membuat Anda berubah itu harus nyata. Ya, jadi sekali lagi, ini jangan terbalik. Ya, jangan terbalik. Anda datang kepada Yesus bukan karena perbuatan baik Anda, bukan karena perbuatan benar Anda, tetapi ketika Anda sudah bertemu dengan Yesus, Anda harus hidup dalam kebenaran. Anda harus membuktikan bahwa Yesus telah menguduskan Anda, Yesus telah membenarkan Anda dengan Anda berbuat benar, Anda berbuat baik kepada semua orang. Ya, jadi saya ulangi sekali lagi. Kenapa kita bisa datang kepada Yesus sebagaimana adanya? Karena yang pertama, Yesus tidak butuh orang suci karena Dia yang menyucikan. Yang kedua, Yesus tidak butuh orang benar karena Dia yang membenarkan. Yang ketiga, Yesus tak butuh orang sempurna karena Dia yang menyempurnakan Anda. Ya, Dia yang menyempurnakan Anda. Nah, tadi di awal ketika belum mulai masih say hello, masih sekedar sapa menyapa, ya.
Saya sudah menjelaskan bahwa saya ini aktivitas belakangan ini lebih banyak kepada mendampingi UKM-UKM, usaha kecil, pelaku UKM, usaha kecil dan menengah. Nah, jujur, saya tamat SMA tidak langsung kerja. Jujur, saya ketika tamat SMA tidak lagi masuk perguruan tinggi yang umum. Tidak. Saya langsung masuk STT. Begitu tamat, bahkan sebelum terima ijazah, ya masih pakai surat tanda tamat. Itu saya langsung masukkan lamaran ke Sekolah Alkitab, ke STT Jeffrey Makassar waktu itu. Nah, saya langsung. Nah, kenapa saya bisa menjadi pendamping UKM saat ini? Tuhan giring saya ke sana. Bukan karena saya perfect, bukan karena saya sempurna. Tetapi ketika Tuhan memanggil saya ke sana, Tuhan melengkapi saya. Tuhan mempersiapkan saya untuk menjadi sempurna, menjadi lengkap. Perhatikan di sini. Ketika engkau datang kepada Tuhan, Anda tidak perlu menjadi sempurna dulu. Nanti biarkan dia yang memproses Anda untuk menjadi sempurna. Tapi perhatikan, menuju ke sana, itu bukan hal gampang. Itu bukan hal gampang. Anda akan terus dibentuk, Anda akan terus diproses. Saya sudah katakan waktu kita masih sapa menyapa tadi, ya, saya sudah katakan ketika saya coba untuk kemudian coba untuk mendampingi UKM-UKM di gereja, itu saya menemukan bahwa ini sulit dilakukan kembali karena 5-10 tahun yang lalu di Manado itu sebenarnya sudah ada UKM gereja rupa-rupanya. Saya baru dengar malah BAMAK, ya, Badan Musyawarah Antar Gereja, ya, di Manado itu sudah memfasilitasi sampai-sampai ada memang koperasi UKM gereja. Koperasi UKM BAMAK pada waktu itu. Tapi kemudian doing nothing. Kenapa? Karena ya ternyata ketika koperasi itu mulai jalan, ya, hamba-hamba Tuhan banyak terpeleset, ya, menggelapkan uang, menggelapkan dana bantuan pemerintah. Ada yang alasan, oh sorry, dananya saya pakai dulu untuk pembangunan gereja saya. Ya, ya, ini kondisinya yang terjadi. Nah, tapi sekali lagi, Tuhan memperlengkapi saya. Bukan saya sudah perfect, saya sudah jago, baru kemudian Tuhan pakai. Tidak. Tuhan melengkapi saya. Tuhan memberikan, oh kamu harus ikut training ini, kamu harus ikut training itu. Dan akhirnya ya seperti ini. Ya, sekali lagi, waktu Tuhan mau memakai Anda, waktu Tuhan memanggil Anda, tidak perlu Anda harus sempurna dulu. Tapi nanti Dia yang akan sempurnakan Anda. Sehingga, perhatikan, waktu Anda mau datang kepada Yesus, datanglah sebagaimana adanya Anda. Tidak perlu Anda berupaya terlebih dahulu menjadi orang suci, menjadi orang benar, menjadi orang sempurna. Tidak perlu. Karena justru relasi atau hubungan Anda dengan Yesus itulah yang akan menyucikan Anda, yang akan membenarkan Anda, dan yang akan menyempurnakan Anda. Amin firman Tuhan. Yuk mari kita bersyukur atas firman Tuhan ini. Saya rindu untuk berdoa bagi Bapak Ibu Saudara khususnya yang saat ini, karena saya tahu Roh Kudus bekerja di hatimu, ya. Karena sejujurnya, maaf ya, Ibu Ayu, saya sempat berdoa tadi, Tuhan, kalau memang Tuhan tidak kehendaki lagi saya untuk menyampaikan firman malam hari ini, biar ada cara Tuhan lah untuk membuat saya batal. Saya jujur sudah berdoa seperti itu. Tetapi kalau Tuhan berkehendak saya tampil pada malam hari ini, maka saya pasti akan jadi berkat bagi banyak orang, bagi Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu, bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini masih ragu-ragu untuk datang kepada Yesus, karena beranggapan, wah saya harus kudus dulu, saya harus hidup benar dulu, saya harus hidup sempurna dulu. Nah, firman Tuhan saat ini menyapa Anda.
Itu tidak perlu sebenarnya Anda lakukan karena Yesus terima Anda apa adanya. Ya, Yesus mencintaimu tanpa syarat. Ya, unconditional love itu memastikan Anda bisa datang kapanpun dan bagaimanapun keberadaan Anda bisa datang kepadanya. Nah, karena itu, mari yang rindu untuk datang kepada Tuhan secara serius, tidak perlu melihat latar belakang bagaimana kondisi Anda, silakan taruhkan tangan kanan Anda di dada, dan saya akan berdoa bagimu. Bapak, Engkau sendiri melihat penyerahan diri daripada anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah Zoom pada malam hari ini ya Tuhan. Mereka rindu datang berada dekat kepadamu Tuhan, dan mereka datang dengan apapun kondisi mereka. Dan kami percaya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, Engkau tidak pernah menolak, Engkau tidak pernah membuang orang-orang yang mau datang kepadamu ya Tuhan. Karena itu ya Bapak, sambut mereka, terima mereka dengan tangan terbuka, lalu kemudian sucikan, benarkan, dan sempurnakan mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak-Mu yang perkasa, anak-Mu yang selalu tampil sebagai pemenang, anak-Mu yang tidak pernah akan dapat dikalahkan oleh dunia ini. Terpujilah nama Kristus selama-lamanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur dan menyambut firman ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih, Pastor, yang sudah membagi Sama-sama. firman Tuhan malam hari ini. Sama-sama. Amin, amin. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. You're welcome. God bless you too. Apakah Pastor masih ada waktu sedikit? Kalau ada, saya akan buka sesi tanya jawab. Kalau tidak, Kayaknya saya kami harus akan. pamit. Baik. Karena saya mohon maaf karena besok saya ada pelayanan di 2 gereja, jadi saya harus pamit malam ini. Saya mau Apalagi tanya sebentar, Bapak Roni. Terima kasih sebelumnya untuk khotbahnya. Kenapa tadi Bapak berdoa apa Tuhan mengizinkan untuk Bapak Roni berkhotbah di grup ini? Kenapa kok lucu? Saya nggak ngerti itu, Pak. Gimana tuh? Tentu Tuhan dengan senang hati toh kalau Bapak bisa membagi isi hati Tuhan. Jadi seolah-olah kayak segan gitu ya, Pak. Gimana tuh, Pak? baik, saya ada beberapa kali saya alami, Bu. Ya, ada beberapa kali saya alami itu karena begini, Bu. Persoalannya ketika kita tampil untuk berbicara, ya, perhatikan Ibu Ayu ketika selesai menerima kembali acara ini, Ibu akan berkata, demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Worang. Ya, nah, coba Ibu bayangkan kalau ternyata Tuhan tidak berbicara lewat saya. Khotbah bisa saya buat. Ya, pengajaran saya bisa ajarkan, saya bisa buat. Tapi apa artinya kalau Tuhan tidak ada? Kalau Tuhan tidak berbicara melalui saya? Oke. Tapi kalau kita sudah, ya bukan gimana ya, kalau kita sudah lama melayani Tuhan, Tuhan tahu isi hati kita yang murni, yang betul-betul mau membawakan firman Tuhan, He will support, or He will give us the wisdom, His wisdom, right? Yes, tapi sekali lagi. Jadi it's no problem sebenarnya kalau asal kita terbuka ya. Maksudnya Ya, Tuhan pakailah intinya. aku. Ya, itu intinya, kita terbuka, betul, saya setuju. Tapi sekali lagi Bu, kita terbuka bukan karena kita sudah senior dalam pelayanan, tidak. Ya, karena keterbukaan hati kita ya sebatas kita mau terbuka untuk Dia dan Dia mau pakai kita. Gitu. Ya. Oke, thank you, Pastor Worang. Makasih, Pastor. Baik. Tuhan memberkati Pastor selalu. Saya pamit ya. Tuhan berkati Oke, semua. Pastor. Tuhan Malam. Oke, thank you. Lagi. Shalom. Ya, shalom. Makasih Pak Worang.
Shalom. Sama-sama. Pendek, Dok. Toran baku dapa selamanya Pak Warren kalau masuk di sini pendek sekali. Baru kota selesai, kong semua pergi. Ini kan ibu cuma di Manado toh, nanti minta kita nomor Pak Ibu Ayu supaya ibu boleh kontak orang baku dapa di mana kan gampang baku dapa. Di mana? Maunya di mana baku dapa? Kita sih siap aja, udah tunggu di Baku dapa di tangga Mantos itu. atau kita di kampus juga boleh. Oh, Kita Kita datang tunggu Pak di Ibu ke tangga kampus. itu. pastor harus ke begitu. Belanda. Pastor harus ke Belanda kalau mau ketemu Bu Agatha. Oh begitu, mesti ke Belanda dong. Aduh, boleh loh. Yang penting siapkan tiket. Siapa tahu Tuhan izinkan kita pergi ke Manado. Betul. Iya, selamanya nggak injak tanah Manado. Asik. Orang di kota mana di Manado? Saya memang sekarang di Manado persisnya dekat terminal Karumbasan. Hanya Di kota Manado Stad. Manado Stad. Iya. Kalau ibu Okay. asli mana? Siapa? Asli mana Ibu Agatha? Oh, saya lahir di Semarang, besar di Surabaya. Kita ibu yang Manado. Oh begitu. Oke. Nangoy. Begitu. Nangoy kita mama. Oke, siap kalau gitu. Oke semua ya, saya Oke, pamit thank ya. you. God bless. Terima kasih, shalom. Makasih. Shalom. Nangoy itu orang kaya tuh Nangoy. Ko Freddy. Ya, Iku kata-kata Cici sing jujur. Asli Semarang ketemu di Surabaya. No, Iya, itu saya baru ini kali. lahir di Semarang. Ini kali baru bener, Van. Ini kali. Iya, makanya Iya, kayak setuju. iki kata-kata Setuju, Van. jujur aku ngomong. Ini kali baru bener, Van. Lahir di Semarang, besar di Surabaya. Iku bener. Iki Baik. kata-kata jujur. Ono berarti dia Baik, Bapak. Recordingnya, Bu, recordingnya. Diskusinya mau dimasukin recording apa enggak ya? Gak usah, Bu. Gak usah. Oke, baik.